Baik, mari kita sambut narasumber kita, Ibu Dr. Anda Mareta Wahyuni, MPD, selaku Koordinator Pelaksana Fungsi Penilaian Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau adalah sosok yang humble, sudah cantik, pintar. Tadi berangkat dari Jakarta lewat angan-angan sampai di Citra Kasih sudah pukul 7:30 tuh sudah hadir di Citra Kasih. Iya, baik. Mari kita dengarkan ya ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Mareta, dan kami berharap para orang tua tetap stay hingga sampai acara ini selesai. Waktu kami persilakan untuk Ibu Dr. Anda Mareta Wahyuni, MPD. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Dan terutama tentu saja semangat pagi. Mudah-mudahan tetap semangat dan mudah-mudahan tetap selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas, membimbing, mengasuh anak-anak kita tercinta, dan juga melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pertama-tama, terima kasih sekali ini saya diundang. Ini terutama sebenarnya oleh Ibu Ivon nih. Oleh beliau gitu. Saya sudah bilang kepada beliau bahwa saya tidak punya kompetensi untuk materi kemandirian. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Mudah-mudahan pada pertemuan pagi ini sesungguhnya kita bisa saling membelajarkan, karena saya yakin bunda-bunda semua, ada Yanda di sini, sebenarnya orang tua yang hebat ya, orang tua yang banyak belajar bersama anak-anak, dan kita juga bisa saling nanti berdiskusi, saling berbagi pengalaman kepada ayah bunda yang lain di sini juga. Nah, saya juga menyampaikan salam hormat, ini mungkin masih hadir ya Pak Heri Purwanto sebagai Bapak Penilik Pengawas di Kota Surabaya. Saya juga tadi sudah mendengarkan ya Terima Ibu kasih Bu Rita. Oh, alhamdulillah masih ada beliau. Purwanto. Luar biasa ini. Wah, ini sebuah kehormatan nih untuk TK Citra Kasih ya, dihadiri oleh Bapak kita, Bapak Penilik pengawas kita ya. Beliaulah yang nanti akan memastikan bahwa pembelajaran di TK KB Citra Kasih ini akan betul-betul berkualitas. Jadi insya Allah melalui kehadiran beliau ini anak-anak kita tercinta bisa mendapatkan layanan PAUD terbaik ya, yang memang menjadi hak mereka gitu. Nah, ayah bunda, saya ini sesungguhnya juga pernah menjadi asisten childcare ya, atau membantu guru PAUD gitu. Jadi senang nyanyi. Oleh karena itu, gimana pertama-tama ya, apalagi saya lihat di sini ada anak-anak kita juga. Kita tetap bisa semangat dan dengan bernyanyi ini bisa memberikan energi positif untuk kita menjadi lebih sehat, lebih ceria, lebih semangat. Sama-sama yuk. Pasti nih Yanda Bunda udah pernah dengar lagu ini ya. Lagunya yang begini nih. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tangan digoyang-goyang. Ya, pakai bahasa Inggris ya. Kita gunakan lagu yang sama. Open, shut them. Open, shut them. Give a little clap, clap, clap. Open, shut them. Open, shut them. Put them on your head, head, head. Pernah dengar lagu yang ini? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan.
Acung jari dilentingkan, ayo tepuk tangan. Iya, baik. Baik teman-teman semua ya, yang ada bunda semua, mudah-mudahan dengan lagu tadi ini bisa memberikan keceriaan, bisa menambah semangat kita di pagi hari ini. Baik, saya izin share screen untuk menyampaikan ya, sekaligus juga mungkin kita berdiskusi lebih banyak tentang tema yang diminta untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight atau inspirasi ya, meskipun ini juga saya juga masih belajar nih. Baik, izin share screen. Apa sudah tampak ini slide-nya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, sip. Ya. Nah, ini tema yang diminta oleh Ibu Yvonne ya kepada saya. Jadi pagi hari ini, terutama di awal tahun pelajaran ini luar biasa nih. Apalagi ketika tadi Pak Heri menjelaskan ya, dikuatkan oleh Ibu Mami bahwa kondisi kita saat ini sepertinya masih agak panjang nih bersama Nanda di rumah. Jadi masih dalam moda pembelajaran dari rumah ya, BDR, sehingga nanti waktu kita masih dan juga cukup lama bersama Nanda. Nah, waktu-waktu yang berharga ini, ayo kita sama-sama bagaimana membangun kemandirian mereka sejak dini. Nah, tadi ini disampaikan ya, jadi nama saya Mareta Wahyuni, Reta itu namaku, R-E-T-A hurufnya, R-E-T-A, Reta. Ya. Saya juga sebenarnya ingin sapa nih, ingin sapa Yanda Bunda di sini ya, Reta itu namaku. Punya banyak teman di ruang Zoom. Ada yang namanya Jennifer, ada yang namanya Milan, ada yang namanya Alena. Nah, teman-teman semua, dengan bernyanyi seperti itu juga sebenarnya kita mengenalkan keaksaraan pada anak-anak kita. Jadi anak akan dengan sangat mudah mengenal banyak konsep matematika, bahasa, dengan lagu ya, dan juga mengembangkan kepercayaan dirinya. Nah, jadi Yanda Bunda, saya Mareta Wahyuni. Tadi disampaikan saya adalah koordinator pelaksana penilaian di Direktorat PAUD. Nah, sebenarnya pendidikan saya sendiri ini di penelitian dan evaluasi pendidikan ya di KIP Jakarta. Namun ketika saya menikah ya dengan seorang Australia gitu, saya ikut bersama suami dan saya juga belajar tentang ECE di sana, Early Childhood Education di Australia, dan di sana juga saya menjadi child care assistant atau membantu guru PAUD di sana. Sempat juga oleh kementerian, oleh kantor itu belajar tentang sentra di USA. Dan juga saya juga sempat belajar tentang Reggio Emilia Approach di Italia. Jadi adalah sekolah PAUD terbaik di dunia ini itu ada di sebuah desa yang namanya Reggio Emilia gitu. Dan ini nomor HP saya. Nanti kalau misalnya perlu nomor sepatu saya juga akan saya kasih ya. Bercanda ya Bunda ya. Nah, tentang kemandirian. Wah, ini ya, ini konsep yang kita akan sama-sama diskusikan tema pagi hari ini. Saya yakin ini di dunia manapun, di belahan dunia manapun, orang tua manapun sangat mencintai anak-anak. Dan kalau perlu, kita ingin melakukan apapun untuk mereka. Melihat misalnya tempat tidur mereka belum rapi, daripada menunggu mereka untuk mengerjakan, ya udahlah kita rapikan aja gitu. Ketika kita misalnya melihat dia menumpahkan susunya misalnya, lalu segera saja kita panggil si Mbak untuk membersihkan. Kadang ketika dia asik lagi menonton TV atau bermain dengan gamesnya gitu, dan dia bilang, Mama, ambilkan aku minum dong, dan segera kita juga mengambilkan ia minum. Mengapa? Karena
kita merasa bahwa sebagai orang tua kita harus menunjukkan rasa cinta kepada anak-anak kita. Jadi apapun akan kita lakukan. Namun, nah ini yang seringkali kita lupa, bahwa bila mana kita melakukan apapun, menunjukkan rasa cinta seperti itu adalah menunjukkan rasa cinta yang mungkin akan keliru bagi masa depannya. Cara menunjukkan cinta kita mungkin jauh lebih dari menerima mereka apa adanya misalnya, kemudian mendengarkan mereka misalnya, mengenali kebutuhan mereka, dan juga selalu mendampingi mereka dengan masa-masa yang waktu-waktu yang berkualitas. Ini jauh lebih sesungguhnya menunjukkan rasa cinta kepada anak daripada hanya sekedar kita terus-menerus menolong atau membantu dirinya gitu. Ini yang akan nanti menghambat kemampuan kemandirian anak kita. Jadi mengapa demikian penting kemandirian pada anak? Karena anak nanti akan meningkatkan harga dirinya, self-esteem, confident, mengembangkan kepercayaan dirinya. Dan ini yang nanti akan menghantarkan dia menjadi ananda kita yang optimis, ananda kita yang tangguh di masa depan, ananda kita yang selalu bisa memecahkan masalah dengan mandiri, tanpa perlu dia harus bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, Yanda Bunda, bantulah ia mengembangkan kemandiriannya. Mengapa? Ini yang nanti akan menghantarkan dia di masa depannya. Masa depan yang kita tidak pernah tahu seperti apa. Masa depan yang saat ini mungkin sangat berbeda pada kondisi saat ini ya. Jadi jadilah orang tua masa depan, jadilah orang tua visioner yang bisa melihat ada peluang atau tantangan apa di masa depan, dan kemandirian menjadi kunci yang penting bagi ananda kita. Jadi tunjukkan rasa sayang kita, tunjukkan rasa cinta kasih kita, bukan hanya sekedar selalu ingin terus membantu dirinya. Mendengar ananda kita misalnya didorong oleh temannya, rasa kita secara intuisi sebagai orang tua ingin langsung datang ke sekolah anak, dan kalau perlu langsung datang itu anak, kemudian kita warning dia misalnya ya. Itu adalah ekspresi cinta kita yang mungkin kita harus lihat kembali. Harus kita telaah kembali. Apakah ini betul-betul nanti membantu anak saya nanti berkembang secara mandiri ya Bunda ya. Nah, kadang-kala memang kita sebagai orang tua ya, karena tidak ada sekolah menjadi orang tua gitu. Tiba-tiba kita menjadi orang tua, kita menikah dan kita mendadak menjadi orang tua. Kadang-kala kita tidak siap menjadi orang tua. Kadang kita tidak punya ilmunya menjadi orang tua. Sehingga seringkali menjadi galau gitu ya, tentang bagaimana membuat anakku ini bisa mandiri. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Strategi apa yang bisa membangun kemandirian untuk anak-anak saya, dan sejak kapan misalnya saya harus melatih kemandirian kepada mereka, dan di rumah misalnya kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat saya lakukan misalnya. Nah ini barangkali banyak muncul pertanyaan-pertanyaan pada diri kita ya sebagai orang tua. Nah Bapak Ibu, Yanda dan Bunda, yang terpenting adalah pahami ananda kita. Dia adalah individu yang unik. Dia adalah bukan miniatur orang dewasa. Jadi jangan meletakkan standar kita kepada dia. Jangan berharap bahwa ketika kita minta tolong dia merapikan misalnya kamarnya sendiri atau merapihkan tempat tidurnya sendiri dan kita melihat seperti tidak sesuai dengan standar kita, itu berarti kita masih belum memahami bahwa dia adalah anak yang unik. Anak yang selalu ingin tahu, anak yang ingin mencoba hal baru. Ini membangun kemandirian dia ya. Dia ingin mencoba hal-hal baru. Dia ingin misalnya mencoba sepatu mamahnya. Dia ingin misalnya menggunakan make up mamahnya gitu. Dan dia ingin bersolek misalnya. Atau dia ingin pura-pura seperti papahnya gitu ya. Pagi hari melihat papahnya sudah menggunakan handphone, melihat berita terkini. Dan dia juga segera pura-pura melakukan hal tersebut. Karena dia ingin selalu mencoba hal baru. Dan terutama anak aktif bergerak, selalu yang bergerak. Jadi kalau Yanda dan Bunda misalnya, kok anak saya itu aktif aja, nggak pernah diam. Nah, justru yang kita khawatir adalah kalau anak kita diam. Kalau anak kita hanya pasif saja, maka kita harus segera itu hati-hati. Mengapa? Anak itu belajar
ketika dia bergerak. Anak itu membuat hubungan antar sel sarafnya, sinapsnya itu akan melakukan proses wiring atau pertautan antar sel saraf, dendrit dan akson, menimbulkan sinapsis. Dan kalau sinapsis ini tumbuh rimbun, maka anak kita akan cerdas. Jadi anak yang cerdas ditandai dengan anak yang otaknya rimbun. Dan ketika rimbun otaknya, Yanda Bunda, maka itu melalui aktivitas dia yang bergerak. Jadi kita tidak bisa berharap anak duduk diam gitu ya, kemudian minta kepada ibu guru untuk memberikan LK gitu di masa BDR ini, atau memberikan lembar-lembar tugas agar dia bisa menebalkan titik-titik. Anak tidak akan belajar Bunda dengan cara demikian ya. Anak bisa belajar banyak apabila dia bergerak. Lalu anak apa lagi? Anak memiliki banyak ide. Anak memiliki benar-benar banyak imajinasi. Jadi ketika misalnya kita minta ananda kita untuk menyikat giginya, dia bisa bereksplorasi dengan banyak cara. Biarkan gitu. Bebaskan dia untuk melakukan ide-idenya. Dari sana dia nanti akan mengembangkan rasa percaya dirinya, kreativitasnya, dan itu adalah keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Pendidikan masa depan atau pendidikan 4.0 ya, atau mungkin sekarang 5.0 adalah pendidikan yang harusnya bisa membuat anak kita kreatif, kemudian critical thinking ya, berpikir kritikal, berpikir kritis, dan anak-anak yang mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Kemudian anak-anak jangan lupa Bunda memiliki konsentrasi yang atau fokus yang atau rentang perhatian yang pendek. Jadi mereka cenderung ingin selalu mencoba hal-hal baru sehingga fokus mereka sangat rendah. Oleh karena itu jangan kita terlampau berharap ketika kita ingin melatihkan kemandirian kepada mereka, misalnya mereka bisa mengancingkan bajunya atau menalikan tali sepatunya. Bisa jadi anak-anak itu kemudian melakukannya dengan cepat karena dia sudah tertarik dengan hal lain. Jadi kita harus bersabar. Lalu anak belajar melalui bermain. Bermain buat anak perkara serius, ayah bunda ya. Bermain bagi anak itu berarti belajar. Jadi jangan main-main ketika anak bermain. Karena ketika dia bermain, dia mengembangkan semua kecerdasannya. Dia menemukan banyak hal-hal baru. Jadi ini yang harus kita pahami. Pahami anak. Anak adalah makhluk Tuhan yang luar biasa diberikan potensi oleh Tuhan dan siap untuk dilejitkan oleh orang tua yang paham tentang karakter anak ini ya, Yanda Bunda ya. Ini nah, jadi bagaimana dengan kemandirian sendiri? Nah, mandiri pada anak usia dini ditandai dengan kemampuan anak bisa memilih sendiri. Jadi jangan selalu kita sampaikan kepada dia, ayo hari ini pakai baju yang warna ini, Bunda sudah siapkan dan kamu pasti cantik dengan ini. Jadi kita selalu memberikan pilihan kepadanya dan memaksakan pilihan tersebut tanpa memberikan kepada dia kesempatan untuk memilihnya sendiri. Jadi berikan kesempatan itu. Jadi kemandirian itu ditandai dengan inisiatif, dia bisa mengatur dirinya sendiri, mampu bertanggung jawab pada akhirnya, lalu nanti mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri, serta nanti mampu mengatasi masalah tanpa perlu dipengaruhi atau bergantung kepada orang lain. Jadi ketika anak kita misalnya mendapatkan kesulitan, misalnya puzzle-nya nggak selesai-selesai gitu ya, atau dapat tugas dari ibu guru menggambar, tapi kok nggak jadi-jadi menggambarnya, jangan segera kita harus bantu dia, dukung dia. Kamu masih kecil, nak, biar mama yang gambarin. Wah, jadi itu yang nanti dia tidak pernah belajar untuk bertanggung jawab dan belajar untuk memiliki self-esteem, kebanggaan terhadap dirinya sendiri ya, Yanda Bunda ya. Nah, mengapa kemandirian ini perlu dikembangkan sejak dini? Jadi memang pada usia dini sesungguhnya karakter yang paling utama daripada hanya sekedar pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan akademik atau skolastik atau sekedar calistung. Jadi membangun sikap anak untuk santun, untuk bicara terima kasih, maaf, permisi gitu. Dan salah satunya juga untuk melatih kemandirian. Inilah saat emasnya, saat yang paling sensitif, saat yang paling muda. Memang akan lama
prosesnya tidak instan, enggak simsalabim ya ketika kita minta anak untuk misalnya melakukan gosok giginya sendiri misalnya, atau lipat pakaianmu sendiri, atau bereskan mainanmu sendiri, tiba-tiba dia langsung bisa seperti itu. Perlu proses, dan proses itu harus kita lalui secara telaten, sabar. Nanti dampaknya luar biasa, Bunda. Di kemudian hari dampak ini membawa anak-anak kita membangun sosial emosionalnya, membangun keterampilan yang dibutuhkan dia untuk berhasil di masa depannya. Nah, seperti apa masa depan itu, dan bagaimana ini ya, saya ingin share sedikit bagaimana anak-anak Jepang itu yang luar biasa. Kita bisa lihat disiplin dan mereka demikian mandiri. Bagaimana orang tua dan sekolah ini, terutama mungkin TK atau KB Citra Kasih nanti ya, bisa jadi nanti kita dapat inspirasi dari sini. Rumah tangga Jepang dan sekolah di Jepang membangun kemandirian sejak dini. Saya akan putarkan video, nggak terlampau lama, mudah-mudahan nggak nge-lag ya di Bapak Ibu ya, di Anda Bunda video ini, atau di handphonenya masing-masing. Kita saksikan sebentar. Ya, baik. Mudah-mudahan ini cukup bisa diterima, clear gitu, nggak patah-patah ya, dan nggak nge-lag. Luar biasa ya kalau lihat tadi bagaimana Jepang gitu mengasuh dan mendidik anak-anak mereka sedini mungkin untuk mengembangkan kemandirian mereka.
mereka percaya bahwa anak bisa lakukan. Dan kalau saya juga bisa berbagi gitu ya, Yanda Bunda yang ketika saya menjadi child care assistant di Australia gitu, saya juga mengasuh anak-anak baby house, anak-anak usia 12 bulan ke bawah, sekitar usia 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Ketika anak-anak itu mau sarapan pagi gitu ya, itu kemudian mereka cukup kita berikan apron gitu, celemek, kemudian mereka dengan tangan kecilnya gitu mengambil serealnya sendiri, berserakan, messy, berantakan di mana-mana. Tapi itu sudah dibangun sejak mereka memang sudah bisa lakukan sendiri. Jadi sesungguhnya kemandirian pada anak itu memang sudah diberi oleh Tuhan sejak dini sekali. Mereka ingin lakukan sendiri sebenarnya. Jadi mereka pun sebenarnya sudah ingin makan sendiri dan itu difasilitasi, didukung ya. Tapi kalau kita di sini kadang-kala nggak sabar, takut nanti kotor, berantakan, repot, malah tambah lama ngebersihinnya. Jadi segera kita suapi anak-anak kita. Kadang-kala kan kita akan seperti itu gitu. Nah, saya melihat di sana juga anak-anak terbiasa untuk selalu, dan di sana betul sama di Jepang gitu. Jadi tidak ada petugas kebersihan di sekolah. Jadi semuanya harus lakukan sendiri karena petugas kebersihan tentu sangat mahal di sana ya. Per jam itu aja dulu, zaman dulu banget ya, saya tinggal di sana itu sekitar $100, berarti 1 juta per jam hanya untuk kita membayar petugas kebersihan. Tapi anak-anak sendiri yang membereskan perabotan makan mereka ketika mereka selesai untuk sarapan pagi, anak-anak yang sendiri membersihkan mainan mereka dan sebagainya. Jadi memang dibangunnya sejak dini. Dan guru-guru Australia mengatakan bahwa mereka tidak khawatir ketika anaknya tidak bisa membaca, menulis, berhitung. Yang mereka khawatirkan adalah anak-anak Australia tidak bisa untuk antri. Karena ketika antri, anak belajar banyak sikap. Sikap untuk sabar, sikap untuk menunggu giliran, tidak nyerobot, sikap untuk mengatur strategi. Jadi sikap justru yang dibangun sejak dini di sana. Itulah mengapa kemudian negara tersebut menjadi negara yang cukup nyaman didiami, negara yang bersih. Karena memang juga mereka dibiasakan untuk buang sampah di tempatnya, dan seterusnya. Jadi memang pola asuh ini harus kita awali dan kita bangun di rumah dan di sekolah sehingga komunikasi itu terbangun, konsistensi itu terjaga. Jadi enggak ada patahan, tidak ada gap nanti yang sudah dilakukan di sekolah misalnya sudah membimbing anak-anak, sudah mulai untuk meminta anak-anak rapikan sendiri mainan misalnya, atau misalnya letakkan sepatumu sendiri di tempatnya, kemudian coba kamu simpan bekal makanmu atau tasmu di lokermu. Tapi kemudian kalau tidak didukung oleh orang tua di rumah misalnya, yang kemudian orang tua bilang, Mbak, coba tolong ambilkan sepatu adek tuh Mbak, misalnya ya, atau misalnya Mbak, ayo suapi adek, ini kalau nggak disuapi nggak makan-makan, akhirnya kontinuitas itu, konsistensi itu tidak terbangun, sehingga anak punya dua konsep yang dia bingung mana yang benar gitu. Jadi memang harus ada kesinambungan antara rumah dan orang tua dalam membangun kemandirian ini. Nah, bagaimana cara mengembangkan kemandirian ini pada anak? Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas. Mulailah dengan membuat jadwal rutin. Jadi hal yang rutin itu akan membuat anak menjadi tahu pola. Kalau bangun pagi, ayah dan bunda menghendaki saya misalnya rapikan, paling nggak lipat selimutnya sendiri, kemudian mungkin sikat giginya sendiri, mandi sendiri. Jadi hal-hal rutin. Hal-hal rutin itu kita biasakan. Berat, mungkin ada penolakan, mungkin ada tangisan dulu, mungkin ada tantrum dulu, sabar. Jangan harus segera kemudian menolong anak. Itu kuncinya. Jadi semakin banyak kesempatan yang diberikan pada anak, anak akan semakin terampil mengembangkan skill-nya sehingga mereka lebih percaya diri. Jadi berikan waktu, take times ya. Jadi biarkan anak untuk mencobakan. Nah, peran orang tua dalam mengembangkan kemandirian pada anak, bangun suasana rumah yang aman, suasana yang nyaman, nggak pakai kritikan gitu. Tuh, mama kan udah bilang apa sama kamu.
Udah berkali-kali sih diingatkan. Atau misalnya, gini aja masih nggak rapi. Ayo cepat nak, buru-buru. Mama lagi ada pertemuan nih di Zoom misalnya ya. Jadi jangan terlampau sering kita memberikan kritikan yang hanya membuat harga dirinya menjadi hilang gitu. Konsep dirinya menjadi tidak terbangun gitu. Jadi suasana rumah yang aman, yang nyaman, yang hangat, yang mendukung, yang juga bisa anak explore. Jadi kalau kita punya anak usia dini, ya jangan terlampau banyak mainan kristal mungkin ya, perabotan yang mahal-mahal di rumah gitu. Sehingga kita nanti akan lebih fokus kepada peralatan kita daripada kepada anak untuk explore. Jadi anak perlu explore di rumah. Libatkan anak dalam kegiatan-kegiatan rutin kita ya, misalnya misalnya anak-anak siang ini mama bikin sayur sop. Yuk kita sama-sama ya sayang ya. Kamu coba ya nak ya cuci misalnya. Kalau misalnya dia tidak tahu bagaimana mencuci buah atau mencuci sayur, tunjukkan kepadanya cara mencucinya. Lalu biarkan dia lakukan sendiri. Hindari perintah dan ultimatum. Ayo 5 menit lagi harus beres sekarang nih. 5 menit lagi mama tunggu. Ayo mama hitung nih. 1, 2, 3. Wah, itu sudah membuat perasaan tertekan pada anak. Jadi tunjukkan kepada kita kesabaran ya. Nah, bagaimana tips atau kiat-kiat gitu untuk mengembangkan kemandirian ini ayah dan bunda? Tadi saya sudah sampaikan bahwa mulailah dengan membangun rutinitas. Kalau perlu kita tempelkan misalnya di kulkas kita misalnya ya, beri gambar karena anak-anak kita belum bisa membaca, jadi dia akan membaca gambar. Misalnya bangun pagi, rutinitas sehari-hari itu terus-menerus dibangun. Bangun pagi, apa yang harus kamu lakukan? Jam sekian misalnya, kamu harus bereskan tempat tidurmu, lipat selimut, rapikan bantal, bersihkan kamarmu sendiri. Jangan menggunakan standar orang dewasa ya, jangan menggunakan standar kita, tapi gunakan standar anak-anak kita ya. Jadi mungkin kelihatan tidak rapi bagi kita. Mungkin kelihatan berantakan, masih bagi kita, tapi harus apresiasi terus dia. Berikanlah bentuk penghargaan kepada apapun yang dia upayakan. Jadi mulailah dengan hal-hal yang kecil, sikat gigi sendiri tanpa harus diingatkan. Jadi tidak lagi dia harus diingatkan oleh mama dan oleh papahnya gitu, oleh yanda dan bundanya untuk sikat gigi gitu. Kemudian simpan mainan juga, biasakan hal-hal kecil. Jadi tanpa harus diingatkan kembali dia akan selalu rapikan mainan. Siapkan tas sekolahnya misalnya. Kemudian siram tanaman, cuci sayur dan buah dan seterusnya. Berikan waktu yang cukup padanya untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalau seandainya perkiraan kita bagi kita cukup 5 menit gitu ya untuk misalnya merapikan mainan, bagi anak-anak dia harus punya waktu yang lebih lama daripada kita. 15 menit, 20 menit. Jadi kita harus berikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut karena anak membutuhkan waktu yang lama. Jadi jangan meminta hasilnya di luar kemampuan anak. Kemudian jangan memberikan banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Karena terlampau banyak instruksi, terlampau banyak perintah bagi anak masih belum mampu memahami karena perkembangan kognitifnya memang belum matang, belum sempurna, masih berkembang. Jadi jangan memberikan 2 tugas secara bersamaan. Misalnya, ayo dek, kamu setelah rapikan tempat tidurmu ya, lalu kamu bantu mama untuk siram tanaman, coba kemudian nanti ambil nak yang ada di meja makan, kemudian kamu bantu mama untuk letak, tata. Kalau terlampau banyak tugas-tugas dalam waktu yang bersamaan, ini membuat anak menjadi tidak tahu mana yang harus dia prioritaskan, mana yang harus dia dahulukan, dan juga dia juga belum bisa menerima perintah sekaligus gitu. Jadi kita bikin atau kita berikan pilihan-pilihan mana yang ingin dia kerjakan lebih dulu. Adek, coba nak, kamu mana dulu yang ingin kamu kerjakan? Mau kamu bantu mama dulu untuk bersihkan misalnya piringmu misalnya ya, atau kamu mau rapikan dulu mainanmu. Misalnya seperti itu menjadi lebih baik bagi anak kita untuk tahu mana dulu yang ingin dia kerjakan dan dia bisa mengambil keputusannya. Sehingga dia belajar untuk memutuskan masalah. Ini luar biasa nanti membangun kemampuan anak kita. Lalu, jadi ayah dan bunda penting diingat bahwa kemandirian bukanlah sesuatu yang dipelajari anak dalam semalam. Tidak bisa kita menciptakan kemandirian ini dalam semalam. Jadi bersabarlah, bersabar.
dan terus bimbing. Saya yakin ayah dan bunda memang kadangkala bisa sangat hektik ya, bisa sangat, saya harus berangkat ke kantor misalnya, untuk bunda saya harus pergi ke tukang sayur misalnya, atau ada pertemuan meeting misalnya. Jadi tidak cukup banyak waktu misalnya untuk menunggu anak kita melakukan sesuatu. Ingat ayah dan bunda, kita perlu punya banyak kesabaran untuk hal ini, karena buahnya akan kita petik di masa depan. Jadi anak adalah anugerah terindah, amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan mereka itu harus betul-betul rumah kita menjadi sekolah untuk dia. Jadikan rumah ini menjadi sekolah, jadikan kita menjadi orang tua yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi gunakan waktu yang cukup untuk membimbing mereka. Jika anak kita melakukan pekerjaannya mungkin keliru, atau misalnya mungkin mereka kesulitan, jangan menyerah. Dan kita juga dorong anak kita untuk jangan menyerah. Kalau dia mulai struggling gitu dengan pekerjaannya gitu, bagaimana dia mengancingkan tali sepatunya, atau bagaimana dia mengancingkan bajunya misalnya, kemudian kita lihat dia tampak kewalahan gitu, tawarkan bantuan. Atau misalnya buatlah menjadi game yang menyenangkan. Misalnya kadang-kala sulit sekali untuk anak kita merapikan mainannya, jadikan menjadi game. Jadikan menjadi sesuatu yang mengasihkan, menghibur. Jadi anak-anak itu merasa bahwa hal-hal ini menjadi hal-hal yang sangat menarik dan menyenangkan untuk dia. Libatkan kalau perlu anggota keluarga lain. Ajak adiknya, ajak kakaknya. Jadikan sebuah permainan gitu. Siapa dulu nih yang bisa misalnya meletakkan 5 balok yang ada di lantai di sana? Ayo siapa dulu yang lebih awal misalnya. Atau kita pun ikut juga terlibat di dalamnya. Jangan menghakimi, jangan mengkritik dia jika pekerjaan mereka memang tidak sempurna. Karena memang anak-anak tentu saja standarnya yang tadi saya sampaikan ya, akan berbeda dengan kita. Jadi jangan tuntut kesempurnaan lalu dengan menghakimi mereka dan juga dengan mengkritik mereka. Jadi berikan kepada mereka cara-caranya, tunjukkan langkah-langkahnya kalau memang itu memang menurut kita masih belum sempurna. Nah, beberapa kegiatan yang di sini saya kira sudah sering ya Ayanda Bunda lakukan. Mulailah dari hal-hal yang kecil tadi, aku bisa mengancingkan bajuku sendiri. Selain melatih dia belajar kemandirian, Ayah Bunda, dia dilatih untuk mengkoordinasikan mata dan tangannya. Dia dilatih untuk menguatkan otot jari jemarinya. Kekuatan untuk memegang pensil agar anak kita bisa menulis di kemudian hari. Ini harus dibangun dengan menguatkan jari jemarinya. Ada 6 sendi pergelangan tangan anak yang harus kita kuatkan. Sebelum nanti kita minta untuk memegang alat tulisnya. Seringkali kalau kita lihat saya sendiri, kalau diminta untuk menulis, sering cepat lelah dan tulisan saya jadi jelek. Dan saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Barangkali ketika masih kecil, sebenarnya jari jemari ini sudah ujuk-ujuk untuk langsung memegang pensil. Kalau perlu ada tangan orang dewasa di belakangnya untuk memegangkan kepada dia. Ini yang kemudian anak ketika instan seperti itu, di masa dewasanya, kemampuan dia menulis ini tidak sempurna ketika dia lakukan dengan menyiapkan segalanya. Jadi belajar kemandirian kepada anak, tidak hanya untuk kemandirian itu sendiri, tapi bisa mengembangkan banyak aspek perkembangan lain yang sangat penting di kemudian harinya. Dia belajar matematika, Bunda, di sini. Jadi ketika dia mengancingkan baju, dia juga sebenarnya belajar tentang konsep matematika, tentang konsep mencocokkan, matching, kancing dan lubang baju. Kancing, lubang baju, ini korespondensi 1 ke 1, one-to-one korespondensi. Jadi ini adalah konsep mencocokkan, matching. Jadi daripada kita misalnya meminta anak untuk menarik garis di dalam lembar kerja, ada 2 gambar biasanya, kemudian anak diminta untuk menarik garis, itu tidak membuat anak kita menjadi paham konsep matematika, karena anak harus konkret, anak belajar dari hal yang konkret, tapi ketika dia mengancingkan baju, konsep matematika dapat. Fisik motoriknya, terutama motorik halusnya terlatih,
Lalu sosial emosionalnya juga berkembang kemandiriannya. Jadi ayah bunda yang hebat, ayah bunda yang luar biasa di TK Citra Kasih ini, mari siapkan baju yang berkancing untuk Ananda, berikan kita contoh cara memasukkan kancing baju ke lubangnya, berikan kesempatan untuk Ananda mencoba bajunya sendiri ya. Jadi salah satunya itu, yang mana pasangan kaos kakiku? Ini juga belajar kemandirian. Ya. Jadi ketika misalnya kita ingin meminta anak untuk memasangkan kaos kakinya, coba kita berikan kepadanya kesempatan untuk memilih. Ini kalau kaos kaki yang warnanya pink, Dek, pasangannya mana ya, Nak ya? Ini kalau misalnya kaos kakinya sekecil ini, Nak, lalu temennya yang mana ya sayang ya? Jadi belajar dia untuk melatih kemandiriannya memasang kaos kaki, tapi juga belajar konsep memasangkan. Sama ya, konsep matching. Gitu ya Bunda ya. Di samping tadi juga banyak sekali aspek perkembangan lain. Kognitif dia terbangun. Ada jumlah kaos kakimu ada berapa, Nak? Yuk kita hitung sama-sama yuk sayang. Ada berapa jumlah kaos kakimu yang warna pink, yang warnanya zebra, garis-garis biru? Ada. Kelihatan ya, Nak ya? Ternyata di sini ada warna biru, biru tua, biru, biru tua, biru, biru tua di kaos kakimu, Nak. Dia belajar tentang konsep pola, pattern. Dan konsep pola adalah awal dia untuk membaca, Bunda. Jadi saat dia belajar tentang kemandirian, tapi dia belajar banyak, Bunda. Jadi ayah bunda yang hebat, siapkan semua kaos kaki yang Anda punya, Ananda kita punya di rumah, lalu minta Ananda untuk mencari pasangan kaos kakinya masing-masing ya. Nah, Bunda, apalagi yang bisa kita bantu Mama Yuna melipat dan merapikan bajumu yuk. Apa yang ada di sini, Bunda? Keterampilan apa? Kemandirian lagi. Belajar melipat. Ini bukan hal mudah. Daripada ibu guru di TK Citra Kasih memberikan kegiatan melipat dengan kertas origami yang tidak konkret bagi dia, berikanlah kegiatan-kegiatan yang melekat saja dalam keseharian anak. Belajar melipat pakaiannya sendiri. Belajar merapikan bajunya sendiri. Mengapa? Karena dengan itu dia banyak belajar berkembang aspek lain. Melipat dengan kertas origami, hanya motorik halus saja yang distimulasi. Tapi ketika dia melipat dan merapikan bajunya, banyak aspek terstimulasi secara bersamaan. Dia belajar bekerja sama dengan bundanya untuk merapikan bajunya sendiri. Coordination, cooperation, collaboration, communication, belajar berkomunikasi yang terbangun. Ini adalah keterampilan masa depan. Abad 21 di mana kita akan hidup adalah generasi atau tenaga kerja yang cakap dan terampil untuk mampu mengeluarkan idenya, mengembangkan pikiran-pikirannya, dan mampu bekerja sama, collaboration. Mama lipat yang ini, Nak ya, kamu lipat yang warna ini. Sambil juga ditanyakan ini warna apa, kemudian berapa jumlah yang kamu sudah lipat, Nak. Jadi matematika juga ada, mengelompokkan classification, baju sesuai dengan jenisnya juga ada. Ini baju adikmu, ini baju kakakmu, yuk kita lipat. Berlatih juga kelenturan jari jemari. Ini tadi yang saya bilang, menulis itu membutuhkan fondasi. Ada dasar yang kita bangun dulu sebelum nanti dia akan bisa menulis. Inilah saatnya kita membangun dasar-dasar untuk dia calistung. Jadi ajak Ananda menemukan bajunya sendiri, lalu lipat dan susun sesuai dengan jenisnya. Kaos kaki ditumpuk dengan kaos kaki, celana ditumpuk dengan celana, pakaian atas kemejanya dilipat dan ditumpuk dengan kemejanya, dan seterusnya. Tanpa dia sadari, kita telah mengenalkan konsep matematika padanya secara konkret. Nah, Bunda, saya kira banyak sekali sebenarnya ya hal-hal atau ide-ide yang bisa kita lakukan di rumah. Ayah dan Bunda paling tahu tentang hal tersebut. Jadi tipsnya, mulailah kita dengan memberikan kepercayaan kepada anak kita bahwa mereka bisa lakukan, sehingga self-confident, kepercayaan dirinya meningkat, self-esteem, konsep diri positifnya terbangun. Lalu jangan terlampau protect them, jangan selalu melindungi mereka.
Ya, kita merasa bahwa menjadi orang tua yang baik baginya, saya adalah orang tua yang sempurna di dunia ini adalah dengan cara selalu membantu mereka serta-merta. Konsep yang seperti itu bukanlah menunjukkan orang tua yang baik untuk dia, terlampau melindungi dia, terlampau protek kepada dia. Misalnya mendapatkan rapot perkembangan dari TK Citra Kasih atau KB Citra Kasih, kemudian ada nilai yang tidak sesuai, rasanya kita ingin langsung ke sekolah dan bilang kepada ibu guru, anak saya itu nggak demikian loh Bu. Protect them. Kita ingin protect our children gitu. Kita ingin keep them safe. Enggak seperti itu. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang mampu self-confident, anak-anak yang punya tanggung jawab kemandirian, jangan terlampau melindungi dia, kecuali itu ada hal-hal yang sangat membahayakan dirinya. Hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan keamanan dirinya. Baru kita. Tapi kita bisa prediksi, bisa tahu ini membahayakan dirinya tidak. Jadi over protecting to our children is not really help them. Ya, jadi jangan terlampau protect mereka, jangan terlampau lindungi mereka. Beri kepercayaan kepada mereka untuk lakukan. Jangan terlampau melindungi kepada mereka. Dan jadilah orang tua yang selalu memberikan apresiasi, menghargai mereka. Saya ingatkan kembali, kemandirian tidak bisa kita bangun dalam semalam. Sabar, telaten, bijaksana, berikan semangat, dan jadilah orang tua yang masa depan, yang visioner, sehingga anak punya keterampilan masa depan. Saya kira demikian saja ya, sedikit singkat dari saya. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan, meskipun juga sebenarnya sekali lagi saya juga masih perlu belajar juga sama Yanda Bunda. Saya yakin praktik baik sudah banyak Yanda Bunda lakukan di rumah, jadi mari kita berbagi pagi hari ini. Demikian saja, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Masih di mute sepertinya. Ya. Ya, aplaus untuk Ibu Terima kasih, Mareta. Mareta. Terima kasih, Ibu Mareta, luar biasa sekali. Ya, Ibu Mareta, semoga kami yang berada di sini dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan, kami menjadi guru yang hebat dan tetap penuh semangat. Seperti itu.